Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Udah buat kue lebaran belum? Kalau belum, ayo kita buat. Caranya mudah dan pastinya murah. Bahannya cuma pisang aja. Yuk kita simak videonya. Nah, ini kita akan membuat olahan dari pisang. Kalau saya sih nyebutnya sali pisang, tapi di daerah lain ada juga yang menyebutnya pisang madu. Nah, ini bahannya saya memakai 5 buah pisang raja. Ya kalau nggak ada pisang raja bisa pakai pisang kepok atau yang lainnya. Yang penting pisangnya itu bisa langsung dimakan tanpa harus diolah terlebih dahulu. Nah, di sini pisangnya saya potong-potong karena nanti mau saya haluskan dan blendernya itu kecil, jadi saya potong-potong. Tapi kalau di rumah ada chopper bisa langsung dimasukkan chopper tanpa harus dipotong-potong dulu ya mams. Nah, sekarang pisangnya mau saya blender. Di sini saya bagi dua ya mams, karena blendernya kecil, nggak muat kalau langsung dijadiin satu. Nah, selanjutnya pisangnya di blender harus benar-benar sampai halus ya mams, jangan sampai ada yang menggedindir. Nah, setelah halus kita pindahkan ke mangkuk dan kita lanjutkan memblender pisang yang sebagian tadi. Nah, kalau udah selesai semua, sekarang kita membuat adonan untuk celupannya. Ini bahannya ada 5 sendok tepung tapioka. Kemudian ada 5 sendok tepung beras. Dan yang terakhir saya beri gula 3/4 sendok teh. Tapi kalau mau lebih manis bisa ditambahkan jadi 1 sendok ya mams, sesuai selera aja. Karena ini pisangnya udah manis, jadi saya nggak pakai banyak. Kemudian ini airnya 1 gelas, ini sekitar 150 sampai 200 ml. Jadi nanti disesuaikan aja ya mams untuk encer atau kentalnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalau tingkat encernya seperti ini. Jadi dia nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Kemudian kita panaskan teflon. Ini apinya kecil aja ya mams, seperti ini. Jadi jangan besar-besar karena nanti dia kalau besar cepet gosong. Nah, kalau teflon sudah panas, kita oleskan adonan pisang tadi di teflon seperti ini. Tipis-tipis aja ya mams. Jadi ngolesnya agak ngambang aja kuasnya. Jangan sampai terlalu ditekan. Nanti kalau ditekan dia akan ngelupas. Nah, ini cara pertama ya mams. Nanti saya kasih untuk cara yang kedua untuk ngolesnya. Nah, ini kalau sudah dirasa setengah matang, sudah bisa diambil seperti ini, kita ambil. Jangan nunggu kelamaan ya mams, nanti bisa gosong, teksturnya jadi kering, susah untuk digulung. Nah, hasilnya seperti ini ya mams. Dia tipis tapi lembut, mirip seperti kulit lumpia. Nah, kalau takut panas bisa pakai spatula seperti ini ya mams. Nah, jadi diambil pakai spatula. Nah, biar nggak lengket, ini saya tuangkan minyak ke tisu, kemudian saya oleskan rata di permukaan teflon. Nah, ini cara kedua ya mams, seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang cara ini, adonan diratakan di seluruh permukaan teflon seperti kita membuat dadar gulung. Nah, ini nanti kalau tadi yang cara pertama itu kita bikinnya per layer, 1 layer, ini langsung seperti ini, 1 bulatan. Nanti kita potong, ini bisa menjadi 4 bagian atau bisa menjadi 3, terserah sesuai selera aja. Kalau saya sih lebih suka pakai yang cara ini ya, karena ini
secara waktu jadi lebih cepat dan lebih praktis. Nah, kalau sudah matang bisa kita angkat. Caranya sama seperti yang pertama tadi ya, Mams. Kita angkat hati-hati, jangan sampai robek. Ini sempat robek sedikit tadi, tapi nggak apa-apa, it's okay. Nah, yang ini nanti kalau sudah mulai dingin, Mams bisa potong menjadi 4 bagian ya, memanjang, menjadi 4 bagian memanjang, atau bisa sesuai selera. Nah, kalau adonan sudah selesai semua, sekarang kita bisa menggulungnya ya, Mams. Oh ya, jangan lupa yang lebar tadi itu dipotong-potong dulu ya. Nah, cara menggulungnya seperti ini. Kita bisa menggunakan jari telunjuk. Kita putar, kita gulung di jari telunjuk kita. Pakainya telunjuk aja ya, Mams. Soalnya kalau pakai jempol kebesaran. Nggak apa-apa deh. Tapi nanti saya kasih 2 cara ya. Bisa pakai telunjuk atau cara yang langsung digulung. Nah, ini untuk yang pakai jari telunjuk, kita selesaikan dulu semua ya. Nah, ini cara menggulung yang kedua, Mams. Jadi kita taruh di telapak tangan, lalu kita gulung seperti ini. Nah, kalau pakai yang cara ini, itu hasilnya dia lebih kecil, tapi dalamnya lebih padat. Kalau pakai yang telunjuk tadi, dia lebih lebar, tapi dalamnya bisa lebih kopong. Jadi nanti sesuai selera aja ya, Mams. Kalau saya lebih suka pakai yang cara ini, karena dia lebih rapi, karena gulungannya lebih kecil. Mungkin karena telunjuk saya besar kali ya. Nggak apa-apa deh, disyukuri aja ya, Mams. Apapun itu pemberian Allah, kita harus bersyukur. Nah, nanti kalau adonan sudah selesai digulung semua, kita siap untuk menggorengnya ya, Mams. Caranya kita panaskan minyak, kemudian kita celupkan gulungan tadi ke dalam adonan tepung. Lalu kita goreng sampai dia matang, berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini nanti supaya nggak lengket harus terus diaduk ya, Mams, biar dia nggak lengket dan juga nggak gosong. Jadi nanti matangnya merata di semua sisi. Jadi harus telaten ngaduknya. Nah, kalau sudah mulai matang, tandanya dia sudah mulai berwarna kecoklatan. Tapi ini untuk tepung olesannya tadi, dia tetap berwarna putih ya, Mams. Gak apa-apa, itu tetap sudah matang. Kita angkat aja. Nah, dia warnanya itu seperti ini. Ini nggak gosong ya, Mams, karena memang pisangnya udah masak dan kandungan gula yang ada di pisang itu sendiri. Jadi warnanya coklat seperti ini. Nah, kalau sudah dingin bisa kita masukkan ke dalam toples ya, Mams. Ini rasanya benar-benar manis. Nah, ini dia hasilnya, Mams. Ini lumayan ngirit loh, karena tadi dari 5 buah pisang itu bisa jadi sekitar 300 sampai 400 gram sale pisang. Nah, hemat kan? Cuman modal pisang bisa buat ngisi toples lebaran. Nah, atau bisa dijual karena ini modalnya super ngirit, tapi harga jualnya tinggi. Nah, kalau di tempat Mams namanya apa? Kalau di sini namanya sale pisang, tapi di daerah lain ada yang menyebutnya pisang madu. Nah, sama aja ya, Mam ya, mau disebut apapun nggak apa-apa, keanekaragaman kuliner di Indonesia. Nah, gimana, Mams, videonya? Mau mencoba? Nah, kalau suka sama video ini,
Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya Mams. Atau mungkin ada ide mau masak apa lagi, komen ya. Terima kasih Mams, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.